Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang pemuda sederhana bernama Rian menjalani hidup apa adanya. Tidak pernah ia mengejar pujian, tak juga mengharap balasan apapun. Namun suatu malam, takdir membawanya pada sosok wanita asing, seorang janda cantik yang berdiri sendirian di pinggir jalan, basah kuyup, gemetar, dan tampak kehilangan arah hidupnya. Tak ada satupun orang yang berhenti. Tak ada yang benar-benar peduli. Hingga Rian datang. Ia berhenti tanpa ragu, menawari tumpangan tanpa syarat, dan mengulurkan bantuan tanpa tahu bahwa perempuan itu membawa luka yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Siapa sangka, keputusan kecil malam itu justru menyeret seluruh kampung ke dalam kisah penuh air mata. Dari ancaman, pertengkaran, hingga sebuah peristiwa besar yang membuat semua orang terdiam haru. Dan yang lebih mengejutkan, kebaikan kecil seorang pemuda sederhana itu berubah menjadi jalan takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Malam itu, langit di sebuah kampung pinggiran Lamongan terlihat mendung. Lampu jalan berkedip lemah, menyisakan suasana yang membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun Rian, pemuda sederhana berusia 25 tahun, justru sedang mengayuh sepedanya seusai mengantar pesanan mebel kecil buatan tangannya. Rian dikenal baik hati dan tidak pernah menolak menolong siapapun. Meski hidup pas-pasan, ia selalu percaya bahwa setiap kebaikan akan kembali, bahkan jika tak ada yang melihat. Ayahnya pernah berkata, "Nak, jangan takut berbuat baik. Kelak Allah yang membalas." Di tengah kayuhan pelan itu, Rian melihat sosok seorang wanita duduk sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar, pakaian lusuh, dan mata sembab seperti habis menangis lama. Rian sempat ragu, namun hatinya menggerakkan langkahnya untuk berhenti. "Bu, panjenengan kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rian lembut. Wanita itu terkejut, lalu menatap Rian dengan tatapan yang membuat hati siapapun luluh. Wajahnya cantik, namun dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Saya tidak tahu harus kemana," ujarnya terbata. "Saya kehilangan uang, kehilangan ponsel, dan saya diusir dari kos. Saya sendirian." Rian terdiam sesaat. Malam semakin gelap dan hujan mulai turun gerimis. Ia melihat kanan kiri, memastikan situasi aman. Kebaikan memang tidak boleh buta, tetapi meninggalkan seseorang terlantar juga bukan pilihan. "Kalau panjenengan tidak keberatan," ucap Rian, "mari ikut ke rumah saya dulu. Biar istirahat. Besok kita pikirkan jalan keluarnya." Wanita itu menahan tangis. "Nama saya Salsa, saya benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Rian mengangguk. "Bismillah, ayo Bu Salsa. Tidak apa-apa, yang penting panjenengan aman dulu." Mereka berjalan pelan menuju rumah Rian yang sederhana, hanya rumah kayu 2 kamar. Namun suasana hangat keluarga itu sering membuat siapapun merasa tenang. Rian tak tahu bahwa pertemuan malam itu akan mengubah hidupnya, juga hidup seluruh kampung. Dan dari langkah kecil itulah kisah ini dimulai. Pagi menjelang di rumah kayu sederhana milik keluarga Rian. Aroma teh hangat buatan ibunya, Bu Sri, memenuhi ruang tamu. Salsa duduk dengan tubuh masih lemah, matanya sembab, namun untuk pertama kalinya sejak semalam, ia bisa menarik napas lega. Bu Sri tersenyum lembut. "Nak, minum dulu. Tidak usah sungkan. Di sini kamu aman." Salsa mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Rian, entah apa yang terjadi pada saya semalam." Rian yang sejak tadi memotong kayu di halaman mendengar perkataan itu, lalu masuk sambil mengusap keringat. "Tidak usah dipikir berat, Bu Salsa. Semua orang pasti butuh bantuan di masa sulit." Namun ketika suasana mulai tenang, Bu Sri akhirnya bertanya dengan hati-hati, "Nak, kalau berkenan, kami ingin tahu, sebenarnya apa yang membuatmu sampai terlantar begitu?" Salsa menatap cangkirnya. Tangannya bergetar. "Saya janda, Bu, usia saya 30 tahun. Suami saya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu saya bekerja di luar kota sambil mengurus warisan kecil dari keluarga. Tapi beberapa bulan terakhir, semua hilang." Air matanya jatuh pelan. "Teman yang saya percaya membawa kabur tabungan saya. Saya tidak punya biaya tinggal. Dan semalam, saya dipecat tanpa alasan." Bu Sri menutup mulutnya, terkejut. "Astagfirullah, kok bisa sekejam itu?" Salsa melanjutkan, "Saya berjalan tanpa tujuan, sampai akhirnya bertemu Rian." Rian hanya menunduk. Ia tidak menyangka bahwa wanita seanggun itu menyimpan duka sedalam itu. "Tapi, ada satu hal yang tidak bisa saya katakan semalam," ucap Salsa lebih pelan. Rian dan Bu Sri saling pandang.
Salsa mengatur napas panjang. Ada seseorang yang selama ini mengejar saya, memanfaatkan keadaan keluarga saya yang rapuh. Orang itu tidak baik, dan saya lari darinya. Saya takut dia menemukan saya. Suasana berubah hening. Hanya suara ayam berkokok yang terdengar dari luar. Rian akhirnya berdiri. Bu Salsa, jangan khawatir. Selama panjenengan di sini, kami jaga. Ini kampung kecil, semua saling kenal. Tidak ada yang berani macam-macam. Salsa menatap Rian dengan mata berkaca. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan saya 2 kali. Namun Rian tidak tahu, kebaikannya itu akan menyeretnya pada ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang membuat satu kampung bersatu demi melindungi wanita yang baru mereka kenal sehari. Dan cerita ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Salsa mulai tinggal sementara di rumah keluarga Rian. Meski masih tampak rapuh, ia perlahan menemukan senyum kecil setiap pagi. Bu Sri memperlakukannya seperti anak sendiri, sementara Rian membantu apapun yang ia butuhkan, tanpa banyak bicara. Di kampung itu, kabar cepat menyebar. Para tetangga mulai bertanya-tanya, siapa wanita cantik yang datang bersama Rian malam itu? Namun setelah Bu Sri menjelaskan bahwa Salsa adalah janda yang sedang kesusahan, tetangga justru banyak yang terharu. Kasihan, wajahnya saja kelihatan banyak beban hidup, ujar Bu Minah sambil mengantar sepiring sayur. Ibu-ibu lain pun mulai berdatangan membawa makanan. Mereka tidak menilai, justru menyambut. Kampung kecil itu memang terkenal dengan kekompakannya. Tidak ada yang ingin seseorang hidup menderita sendirian. Suatu sore, Salsa melihat Rian memperbaiki meja pesanan seorang pelanggan. Kayu-kayu berserakan, dan tangannya penuh serbuk. Salsa mendekat pelan. Rian, kamu perlu bantuan? Rian tersenyum. Tidak apa-apa, Bu Salsa. Ini pekerjaan saya tiap hari. Namun Salsa duduk di sebelahnya. Setidaknya saya bisa pegangin kayunya. Mereka bekerja bersama dalam hening yang hangat. Matahari sore menyorot wajah Salsa yang mulai terlihat lebih cerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya pula, Rian menyadari sesuatu yang muncul dalam dadanya. Bukan rasa kasihan, tapi kekaguman. Di sela itu, Bu Sri mengintip dari jendela, tersenyum lirih. Ia melihat hal yang tak ingin ia katakan terlalu cepat, tapi tidak bisa ia pungkiri, ada takdir yang sedang bergerak. Namun kebaikan yang mereka jalani pelan-pelan itu mendadak terganggu ketika seseorang di kampung melihat motor asing berhenti di ujung jalan. Seorang pria turun, tampak marah, matanya liar seperti sedang mencari seseorang. Desas-desus langsung berhembus. Jangan-jangan itu orang yang diceritakan Salsa. Rian yang sedang di belakang rumah mendengar suara gaduh dari arah depan. Ia segera keluar dan melihat kerumunan kecil berkumpul. Pria itu berbicara dengan nada tinggi. Saya mencari seorang wanita. Namanya Salsa. Dia lari dari saya. Saya tahu dia ada di kampung ini. Suasana mendadak tegang. Rian menatap tajam. Kalau dia maksudnya Bu Salsa, panjenengan bicara dengan saya dulu. Pria itu menatap Rian dengan sinis. Kamu siapa? Berani-berani menampung wanita yang harusnya kembali sama saya? Salsa yang dari jauh melihat kejadian itu langsung pucat. Kakinya lemas. Ia mengenali pria itu. Orang yang membuat hidupnya berantakan. Warga mulai berdatangan. Rian berdiri tegak, tanpa rasa takut. Mulai saat itu, segalanya tidak lagi sederhana. Dan keputusan Rian akan menentukan masa depan mereka berdua. Pria asing itu berjalan mendekat, langkahnya keras seperti hendak menerjang siapa saja yang menghalangi. Warga kampung sudah mulai berkumpul di depan rumah Rian, sebagian ibu-ibu berdiri di teras sambil berbisik khawatir. Rian melangkah maju, berdiri tepat di depan pria itu. Ada apa sebenarnya? Panjenengan siapa dan kenapa mencari Bu Salsa dengan cara seperti ini? Tanya Rian tenang namun tegas. Pria itu mendengus. Nama saya Arman. Salsa adalah istri teman saya. Sejak suaminya meninggal, saya yang mengurusnya. Tapi beberapa waktu lalu dia kabur. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Warga saling pandang. Nada bicara Arman terdengar memaksa dan penuh kemarahan. Jelas bukan sikap seseorang yang benar-benar peduli. Arman mendorong Rian dengan kasar, namun Rian tetap berdiri tegap. Melihat itu, Pak RT yang tinggal tak jauh langsung maju. Bapak jangan membuat keributan. Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Kita musyawarah di balai kampung. Tidak ada paksaan di sini. Arman hendak membantah, tapi suara warga mulai terdengar tegas. Di sini tidak boleh maksa orang. Kalau Bu Salsa tidak mau ikut, ya tidak bisa dipaksa. Jangan bikin onar, Pak. Arman mulai kehilangan kendali. Kalian semua tidak tahu apa-apa.
Saya yang seharusnya mengatur hidup Salsa. Ucapan itu membuat warga makin geram. Bu Sri langsung memeluk Salsa yang hampir jatuh karena gemetar. Rian menatap Arman dalam-dalam. Bu Salsa bukan barang untuk diatur seenaknya. Kalau dia mau tinggal di sini, kami jaga. Arman mengepalkan tangan, hampir saja memukul Rian, namun beberapa lelaki kampung langsung maju dan menahan. Cukup, Pak. Kalau panjenengan tidak bisa tenang, lebih baik pergi dulu. Arman menatap Rian penuh benci. Kamu akan menyesal. Saya akan kembali. Ia naik motor dan melesat pergi, meninggalkan debu dan ketegangan yang menempel di udara. Setelah pria itu hilang dari pandangan, warga menghembuskan napas lega. Pak RT menepuk bahu Rian. Kamu orang baik, Yan. Tapi mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai Bu Salsa kena apa-apa. Kita semua bantu jaga. Salsa menangis pelan. Kenapa kalian begitu baik, padahal kalian baru mengenal saya? Bu Sri tersenyum lembut sambil mengusap punggungnya. Nak, hidup itu bukan soal lama kenal. Kalau orang baik datang dalam keadaan susah, tugas kami adalah menolongnya. Itu ajaran yang diajarkan orang tua kami sejak dulu. Rian menatap Salsa dengan tekad yang baru tumbuh. Mulai hari ini, Bu Salsa tidak sendirian lagi. Ia tidak tahu bahwa keberaniannya hari itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang membuat seluruh kampung ikut tersentuh. Dan takdir Allah perlahan mulai menggerakkan jalan cerita mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampung mulai kembali tenang. Namun Rian tetap waspada. Setiap malam ia mengecek halaman, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Para tetangga juga bergiliran menjaga, menunjukkan betapa mereka tidak ingin Salsa kembali menderita. Suatu sore, Rian dan Salsa duduk di teras. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Salsa tampak lebih tenang, namun hatinya masih menyimpan ketakutan. Rian, ucap Salsa pelan. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan kalian. Rian tersenyum. Tidak usah dibalas, Bu Salsa. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan. Menolong yang butuh bantuan. Salsa menatap Rian lama. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Andai suamiku dulu sebaik kamu, mungkin hidupku tidak sekelam ini. Kalau kalian memang saling nyaman, saling percaya, Ibu Rida, kalau kalian melanjutkan hidup bersama dalam ikatan yang halal. Rian tertegun. Salsa menutup mulut dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bu, Rian tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Salsa menatap Rian, hatinya bergetar. Rian, kamu sudah menolongku, melindungiku, membuatku merasa manusia lagi. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kamu sekarang. Air matanya jatuh satu-satu, bukan karena sedih, tetapi karena kerendahan hati yang mendalam. Rian menarik napas panjang. Bu Salsa, saya tidak pernah bermimpi apa-apa sejak awal. Saya hanya ingin panjenengan selamat. Tapi, kalau Allah menakdirkan kita bersama, saya siap membangun hidup dengan panjenengan. Salsa menutup wajah dan menangis semakin keras. Bu Sri memeluknya. Sudahlah, nak. Ini bukan hadiah dari manusia. Ini balasan dari Allah atas kesabaranmu. Kabar lamaran sederhana itu cepat menyebar, dan kali ini kampung tidak hanya ikut membela, tapi ikut berbahagia. Para tetangga berdatangan membawa doa dan senyum haru. Rian memang pantas dapat wanita sekuat Salsa. Salsa sudah seperti keluarga sendiri di kampung ini. Mudah-mudahan berkah rumah tangganya. Hari akad berlangsung di balai kampung, disaksikan warga yang sejak awal ikut menjaga kisah mereka. Tidak ada pesta mewah, hanya doa yang tulus dan hati yang penuh syukur. Saat ijab kabul selesai, Salsa menangis sambil menutup wajah. Rian menggenggam tangannya dengan lembut, untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Pak RT yang memimpin acara berkata, inilah bukti bahwa kebaikan kecil bisa mengubah segalanya. Pemuda sederhana menolong wanita terlantar, dan Allah membalas dengan cara yang tidak disangka-sangka. Satu kampung menitikkan air mata haru. Salsa berbisik lirih pada Rian, terima kasih, sudah membuat aku merasa hidup kembali. Rian menjawab dengan mata berkaca-kaca, sekarang kita saling menjaga, sampai kapanpun. Dan di kampung kecil itu, kisah sederhana dua manusia yang saling menolong berubah menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, dan bahwa balasan Allah sering datang dengan cara paling indah.